Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah, jamaah pengajian yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan memang dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada padanya. Maka sudah sepatutnya dan standar bila manusia memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan yang menghantarkan dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di sanalah kebahagiaannya, karena di sanalah kebutuhannya, sebagaimana dialah yang menciptakan dirinya dan alam semesta tempat manusia berada. Dan juga hendaknya manusia memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengagungan, mengagungkan dan menghormati Allah tabaraka wa ta'ala yang menghantarkan dirinya menjauhi apa yang menjadi larangannya, karena Dia Ta'ala Maha Pemurah, Dia Ta'ala Maha Pengasih, Dia Ta'ala melarang bukan karena bakhil, Dia melarang bukan karena ciptaannya tidak boleh dinikmati, tetapi Dia melarang sebagai ujian. Sebagai ujian bagi para manusia agar mereka bisa mengagungkan Sang Penciptanya tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl, satu surat yang semua kita hendaknya memahaminya, satu surat yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya, yang mana semua kita para hamba harus pandai menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang pandai menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang-orang yang tidak selesai dalam menghitungnya walaupun selalu melakukannya. Jangan sampai justru jadi manusia yang tidak tahu apa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jadi manusia setiap kali melihat dan merasakan berbagai kenikmatan, berbagai kondisi yang bagus, tidak pernah menyandarkannya kepada Allah yang menciptakannya, Allah yang menganugerahkannya. Maka melalui pertemuan kita satu ayat demi satu ayat dalam mengkaji, mempelajari firman-Nya Allah dalam surah An-Nahl, jamaah, kita diajak untuk menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya menjadikan kita tadi itu jamaah mencintai dan mengagungkannya.
mencintai dan mengagungkannya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pembahasan jamaah mereka-mereka yang diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan tanda-tanda keagungan Allah yang besar. Seperti yang kita bahas di sini pada awal-awal pertemuan yang lalu, dari pertama penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan diri manusia, penciptaan binatang ternak, penciptaan umumnya binatang, penciptaan apa yang mereka belum ketahui, penciptaan hujan, penciptaan tanaman dan seterusnya. Itu semua nikmat-nikmat yang dihitung olehnya Subhanahu wa ta'ala, yang hendaknya manusia memperhatikannya, yang manusia merasakannya setiap saat dalam sepanjang kehidupannya. Namun demikian ternyata ada saja, bahkan banyak pihak-pihak dari para manusia ini yang tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menyebarkan syahwat, bahkan mereka menyebarkan syubhat. Maka pada pertemuan yang terakhir lalu, di dalam An-Nahl ini ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang menyebarkan syahwat, kepada mereka-mereka yang menyebarkan syubhat. Syahwat yang menjadikan manusia itu lalai dari tujuan. Itu syahwat. Orang-orang yang karena syahwat tujuannya menjadi ganti, ya kan? Jadi ganti. Coba dia tidak kena syahwat hawa nafsu duniawiyah, bisa menundukkannya, bisa mematahkannya, maka tujuannya bisa selalu lurus mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia sering karena terkena hawa nafsu, kena syahwat yang haram, akhirnya memalingkan dari tujuan yang benar. Kalau syubhat apa jemaah? Syubhat, kesalahan ilmu, itu adalah membikin jalannya salah. Mereka-mereka yang walaupun tujuannya katanya mantep, tujuannya ridhonya Allah, tapi gara-gara syubhat jalannya nol, jalannya keliru, dan diingatkan tidak mau. Kenapa? Karena merasa demi meraih tujuan, padahal kena syubhat, tidak tahu kalau jalannya salah. Itu mereka memerangi syahwat dan syubhat. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan jamaah di An-Nahl yang ke-25 bahwasanya mereka-mereka yang menyebarkan syahwat, yang menyebarkan syubhat, sehingga manusia berpaling dari tujuan yang benar, sehingga manusia berubah dari jalan yang benar, itu mereka ikut menanggung atau mereka mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang mereka telah sesatkan karena mereka menyebarkan syahwat dan syubhat. Sebagaimana firman-Nya Allah tabaraka wa taala, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya, ya, dalam mereka ucapannya bikin syubhat, ya, menyebarkan syahwat. Itu adalah dengan membuat mereka memikul dosanya dengan sepenuh-penuhnya besok pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, itu jamaah. Jadi karena orang-orang yang dia sesatkan, orang yang terpengaruh oleh apa yang dia sebarkan, seandainya mereka tidak menyebarkan itu syahwat dan syubhat, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka akan bisa bertanya ketika tidak tahu kepada orang yang
tahu, tapi karena kena syahwat, kena syubhat, akhirnya dianggap salah orang yang tahu, ngikuti orang yang tidak tahu, meninggalkan tujuan yang benar, mengikuti tujuan yang salah dianggap benar, ya. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ya, contoh tujuan yang jelas orang ke tujuannya coba kita sering nggak melihat atau kita merasakan. Pernah orang itu kita bepergian, tujuannya salah, jalannya sulit, masih nekat. Gara-gara apa? Gara-gara ngikuti petunjuk map, ya toh. Nah, itu namanya kasihan itu. Udah gitu kasihan. Itu udah tujuannya salah, jalannya juga dia bingung, tapi tidak mau putar balik. Masih kena syubhat karena merasa pegang map. Merasa pegang macam gitu. Itu coba itu di dunia ada itu seperti itu. Di dunia yang dekat loh ada. Apalagi membahas akhirat yang dipandang jauh. Itu juga sangat mungkin dan pasti ada. Jangan sampailah kita jadi orang-orang yang seperti itu, jadi orang-orang yang jelas tujuannya bukan akhirat, tujuannya bukan banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal juga jalannya ternyata sulit. Jadi orang yang nomor 1 di Jawa Tengah dalam hal kekayaan atau jabatan kan nggak mudah. Sebetulnya kan sangat. Tapi kalau tujuannya hanya pengen nomor 1, ya kan, nomor 1 bukan dalam rangka mencari pahala, kan namanya salah tujuan. Makanya siapapun yang dia diberi kekayaan, diberi jabatan supaya menegakkan sholat, supaya memerintahkan yang ma'ruf, supaya mencegah yang mungkar, supaya tujuannya adalah mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini tidak begitu. Dia ini malah tidak demikian. Dia udah tujuannya salah, jalannya sulit, malah mengajak manusia kepada jalan itu. Maka dinamakan adalah jamaah mereka memikul dosanya, memikul dosanya. Itu adalah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Masa sebegitunya, ya kan, sedemikian gitu. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu semua akibat manusia bersama tadi tidak beriman dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang sangat nikmat ini dari penciptaan bumi dan langit dan apa yang ada padanya tidak bisa menyandarkan dan menisbatkan kenikmatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka dalam mengingkarinya, mereka di dalam tidak beriman, justru mereka mengadakan makar. Justru mereka mengadakan makar jamaah. Justru mengadakan makar. Ini yang kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik pagi hari ini. Yaitu jamaah firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam An-Nahl ayat yang ke-26. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah membalas, maka Allah menghancurkan, Allah membalas makar mereka dengan menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas
dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah balasan makar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, yang mana mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan Rasul yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajaknya kepada jalan yang benar. Justru mereka membuat makar, justru mereka membuat tipu muslihat, mengkufuri Allah, mendustakan Rasul dengan membangga-banggakan apa yang mereka bangun, membangga-banggakan bangunan mereka, bahwa dengan kemegahan, kekuatan apa yang mereka bangun itu akan jadi benteng bagi mereka. Dan mereka membangga-banggakannya dan mempengaruhi manusia supaya manusia berbentengkan dengan itu, berbentengkan dengan itu, bukan berbentengkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah bagi Dia Subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka, membalas tipu muslihat mereka. Sama ini sebagaimana fakta yang telah lalu, maka Allah Ta'ala membalasnya dengan apa jemaah di situ? Dengan fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi. Ini jemaah, jadi mudah bagi Dia Ta'ala menjadikan benteng yang mereka anggap menyelamatkan mereka, tidak mau menerima cara Rasul dalam membentengi diri, ya kan? Justru benteng yang mereka bangun, yang mereka bangga-banggakan akan menyelamatkan mereka, justru benteng itulah yang membinasakan mereka. Justru benteng yang mereka bangun yang membinasakan mereka. Artinya mudah bagi Allah melakukan itu. Piye carane? Mudah bagi Allah, apa caranya? Dia Ta'ala fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi, maka Allah menghancurkan bangunan-bangunan mereka dari bawah. Dari bawah jemaah, dari pondasinya, ya kan? Itu mudah Dia Ta'ala menghancurkan bangunan mereka dari pondasinya. Fa kharra alaihimus saqfu min fauqihim, maka jatuhlah atap itu alaihi menimpa mereka. Akhirnya apa? Akhirnya namanya datanglah azab dari arah yang tidak mereka sangka. Datanglah azab dari tempat yang tidak mereka sadari, karena dirancang untuk benteng justru menghancurkan mereka sendiri. Itu adalah hal yang mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, itu tidak ada kesulitannya bagi Dia Ta'ala yang Maha Pencipta jamaah. Di manusia yang seperti itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka beriman, agar orang itu tidak terperdaya oleh tipu daya mereka, dan terjadi pada banyak kaum, pada banyak umat manusia. Kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat kaum muslimin An-Nahl 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melanjutkan balasannya kepada mereka yang membuat makar.
hingga meninggalnya, hingga mereka kembali kepada Sang Pencipta tidak dalam keadaan beriman. Yang mana mereka kembali kepada Sang Penciptanya sekalipun mereka mengakui berbuat dolim di waktu yang sudah tidak diterima karena azab sudah datang, sudah melihat siksa, sudah melihat siksa. Kita mengetahui bahwasanya iman ketika melihat adalah iman yang terpaksa. Iman yang terpaksa adalah iman yang lemah, iman yang akan hilang. Makanya ketika keterpaksaannya hilang, imannya hilang. Itu kalau imannya karena merasakan siksa. Tapi beda kalau imannya karena apa jemaah? Memperhatikan penciptaan langit dan bumi, memperhatikan penciptaan manusia, memperhatikan penciptaan binatang ternak, menciptakan bagaimana binatang ternak itu kok bisa susunya murni dan segar padahal berhimpitan dengan kotoran. Ya kan, sampai begitu. Kan kalau di dalam perut coba mana berapa mili jaraknya antara susu sama kotorannya? Sangat berhimpitan, sangat berdekatan. Tapi kenapa kok hewannya bisa cerdas? Susunya bisa layak minum, susunya bersih. Masa hewannya sekolah gitu? Sekolah bikin susu? Kan tidak, kan tidak. Itulah bijaksananya Sang Penciptanya, itu kebijaksanaan sang Penciptanya dengan memperhatikannya itu. Semestinya manusia beriman Allah maha sempurna ilmunya, maha sempurna kemampuannya, maha sempurna kebijaksanaannya, maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya. Jika karena memperhatikannya mereka beriman, maka imannya akan kuat. Mengapa akan kuat? Karena yang dia perhatikan selalu ada. Binatang tidak punah. Makan binatang tidak punah. Susu sapi, susu kambing tidak punah. Binatang selalu ada. Apalagi memperhatikan bumi dan langit akan selalu ada. Maka dengan memperhatikannya itu, karena selalu ada, maka iman selalu ada. Tapi beda kalau imannya karena terpaksa. Seperti orang yang naik kapal di tengah laut, ada angin dan gelombang, dia beriman, berdoa hanya kepada Allah, ikhlas gitu, karena yakin yang mampu menyelamatkan hanyalah penciptanya gitu, baru beriman. Da'awullaha mukhlisina lahudin. Nah, betul, nanti udah selamat sampai daratan, hilang angin topannya, imannya kembali hilang. Kenapa? Karena daruratnya sudah hilang, ya kan? Karena daruratnya sudah hilang. Itu kalau iman karena darurat. Makanya kita iman jangan karena darurat, tapi iman karena memperhatikan ayat-ayat, memperhatikan bukti-bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah. Nah, mereka ini justru menyimpangkannya. Justru mereka membuat makar jemaah, bikin tipu daya. Di yaumul kiamah mereka walaupun mengakui bertaubat seperti Fir'aun, mengakui berbuat dolim, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sini Allah firmankan jemaah balasan untuk mereka. Allah katakan jemaah 27 ayatnya, summa yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syurakai alladziina kuntum tusyaqquna fihim qala alladziina utul ilma innal khizyal yauma was-su'a 'alal kafirin. Artinya kemudian Allah menghinakan mereka
di hari kiamat. Seraya berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang di dunia dahulu karena membelanya kalian selalu memusuhi nabi-nabi, memusuhi orang-orang yang beriman. Dan di waktu itu juga Allah menghinakan mereka. Allah menghinakan mereka. Di hari itu orang mukmin berkata, orang yang mukmin, orang yang berilmu berkata kepada mereka, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Itu jamaah. Jadi pun orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, orang-orang yang berilmu hari itu ikut berkata kepada mereka, innal khizya al-yauma was-su'a 'alal kafirin. Sesungguhnya pada hari ini kebinasaan dan azab ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Ya, orang yang berbahagia, jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajak mereka jamaah, mengajak manusia yang masih hidup, yang ada di alam semesta ini untuk berpikir. Ngajak mereka untuk berpikir, ngajak mereka jamaah untuk mengerti keagungan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak untuk mereka memperhatikannya jamaah, bahwasanya yang membuat manusia berpecah belah, membuat manusia saling bermusuhan, ya ingat, yang membuat manusia berpecah belah, yang membuat manusia bermusuhan apa jamaah? Yaitu perbuatan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jemaah. Makanya orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang satu Tuhan, sesama mereka hendaknya tidak ada permusuhan. Sesama mereka semestinya tidak ada perpecahan. Makanya perpecahan sesama kaum mukmin tercela, ya kan? Tercela selama-lamanya jamaah. Kenapa berpecah belah? Padahal tujuannya sama, ya kan? Tujuannya sama. Oh, tujuannya sama kok berpecah belah nih jamaah. Berpecah belah itu tujuannya beda. Kamu ke selatan, saya ke utara. Ya wajarlah pecah. Memang tujuanku di utara, tujuanmu di selatan. Kan itu tujuannya sama. Menyembah Allah yang menciptakan manusia. Kenapa berpecah? Wong tujuannya sama. Maka itu yang tercela. Aib jamaah. Itu aib. Makanya manusia harus bersatu di atas iman, bersatu di atas tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai mereka mengadakan sekutu-sekutu itu tercela, dan itu akan besok ditanya oleh Allah, ya kan? Aina syurakai, itu di mana sekutu-sekutuku itu yang mencerai berikan kalian, yang mencerai kalian, membuat kalian bermusuhan. Mana itu para sekutu-sekutu itu? Mana? Nah sama. Tentu tidak ada. Kenapa jamaah? Itu karena hak, ya kan? Itu hak, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemberi syafaat tanpa seizin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia mengejar syafaat tapi enggak menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa orang menggapai syafaat tetapi justru berdoa kepada selain Allah? Itu namanya mencari syafaat yang hak.
syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah, syafaat yang bakal tidak dia raih, tidak bakal dia jumpai karena nggak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Nggak ada, pasti tidak ada yang bisa. Makanya kita mesti dengan mencarinya dengan mengesahkan Allah untuk supaya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi kayak sekutu-sekutu baginya. Jangan menjadi sekutu-sekutu baginya, ya. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu akan besok ditanyakan kepada mereka sebagai bentuk apa jemaah? Bentuk mereka tidak layak dimuliakan. Sebagaimana di dunia mereka tidak mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, maka juga orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu, jamaah orang yang mukmin, yang mengerti, mengatakan bahwasanya azab dan kehinaan hari ini di yaumul qiyamah ditimpakan atas orang-orang yang di dunianya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, makanya menunjukkan keutamaannya ahli ilmu. Ahli ilmu di sini maksudnya apa jemaah? Ahli ilmu di maksudnya adalah orang yang mengenal Allah. Ya, ahli ilmu apa maksudnya? Orang yang mengenal Allah, orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal dengan adanya langit, bumi dan apa yang ada padanya itu bukti Allah maha sempurna ilmu dan kemampuannya. Dan sempurnanya kemampuan menunjukkan mudah bagi Allah menghidupkan manusia setelah mati. Dan juga mengerti Dia Ta'ala sempurna kebijaksanaannya. Dengan sempurna kebijaksanaannya mudah bagi Allah mengadakan al-hisab wal jaza alal amal, pasti ada perhitungan dan pembalasan amal di kemudian hari. Dan mengerti Dia Ta'ala maha luas rahmat dan kasih sayangnya, maka akan beriman dengan sempurnanya rahmat Allah, maka mudah bagi Allah memberikan balasan kepada manusia yang mukmin dengan tiada tara, tiada hitungan. Sempurnanya maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya orang yang ahli ilmu. Itu mulianya ahli ilmu. Kemudian mereka dengan mengenal Allah, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembahnya. Menyembah Allah dengan mencontoh sunnah Rasulnya. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang karimah. Itu jamaah, itu 4 hal namanya orang yang ahlul ilmi. Namanya orang yang ahlul ilmi, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembahnya, dan menyembahnya dengan mengikuti jalan Rasul, kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ini dia akan mengerti bahwasanya besok azab dan kehinaan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini patut kita fahami jamaah, ya. Kita pahami dengan baik, dengan sejatinya, dengan sesungguhnya. Apalagi kita ini juga jamaah selalu mengerti bahwa dimanapun berada mesti dalam persatuan, ya kan? Mesti dalam kerukunan. Dalam masyarakat ya harus kerukunan. Dalam negara bahkan ada sila ketiga dari Pancasila kita, dasar negara kita, harus ada persatuan
Indonesia. Nah ini apalagi kita jamaah lebih luas lagi dalam hal dunia akhirat kita. Nah ini masyarakat harus rukun, negara harus bersatu jamaah. Maka juga dalam dunia internasional kita, bahkan dalam kita sebagai ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah jamaah. Coba kita kan persatuan Indonesia. Kenapa? Satu tanah air, ya kan? Satu tumpah darah, maka persatuan Indonesia. Kalau kita karena sama tumpah darahnya, coba saya tanya, siapa di antara kalian yang nggak punya tempat lahir? Ngacung? Nggak ada yang ngacung. Semuanya punya tempat lahir jamaah, semuanya punya tumpah darah, ya kan? Semuanya punya tumpah darah, semuanya punya tempat lahir jamaah. Nah, karena persamaan tempat lahir harus bersatu. Tempat lahirnya sama, apalagi penciptanya sama, ya kan? Penciptanya sama, apalagi tempat kita kembali ya sama kepada sang pencipta kita. Maka kita tidak boleh mengadakan sekutu bagi Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bermusuhan dengan sesama hamba-hamba Allah yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan begitu. Maka yang ahli ilmu, yang ma'rifatullah, yang mengenal keagungan Allah, beribadah kepadanya, mengerti sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari kiamat ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Ya. Kaum muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya jamaah, firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala yang kita semua harus sabar di atas iman jamaah. Sabar di atas takwa ya. Kita harus sabar jamaah. Di sini Allah terangkan siapa orang kafir itu. Orang kafir jamaah, sifatnya orang kafir. Ini sifatnya orang kafir. Sifatnya mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah yang besar, mendustakan firman-Nya Allah atau mendustakan penciptaan bumi dan langit, mengatakan bumi dan langit ada dengan sendirinya. Diyakini bumi dan langit bukan ciptaan Tuhan yang berhak disembah. Padahal ya jamaah manusia itu ya kan tiap hari selalu merasakan kenikmatan di alam semesta. Semua kenikmatan dari diciptakan dan diaturnya alam semesta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau saya mau mikir jamaah, mau mikir gitu sedikit gitu. Coba kenapa manusia diciptakan di rahim ibunya jamaah? Kan melahirkan kiki angel, kan melahirkan itu berat, ya kan? Tapi kenapa diciptakan di rahim ibunya? Mbok enggak di luarnya rahim aja gitu diciptakannya biar enggak pakai ibu melahirkan gitu, kasihan ibu-ibu kan gitu. Tapi enggak ada yang enggak seperti itu jamaah. Tidak ada yang seperti itu, semuanya diciptakan di rahim ibunya dan semuanya punya tempat dan tanggal lahir, ya kan? Semuanya punya tempat dan tanggal lahir jamaah, begitu. Itu untuk menerangkan kepada semua kita jamaah, untuk menerangkan kepada semua manusia betapapun sulitnya kehidupan, bersama Allah mudah. Gitu loh, yakinlah. Betapapun kesulitannya bersama Allah mudah gitu. Apa iya? Iya gampang, tengok dirimu. Enggak gampang bikin kamu. Enggak gampang melahirkan kamu, tapi semua diciptakan dan dimudahkan lahirnya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerangkan, membuktikan jamaah agar manusia yakin kemudahan hidup bersama mengimani Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang ingkar kalau manusia itu punya tempat tanggal lahir? Kan nggak ada yang ingkar, jamaah. Nggak bisa ingkar. Orang pasti punya tempat dan tanggal lahir. Minimal kalau nggak tahu lupa bilangnya. Tapi pasti punya, ya kan? Ya saya nggak sadar kok, saya belum tahu, nggak tahu pokoknya ya saya pokoknya dilahirkan sama ibuku. Kalau tempatnya di desa katanya, tahunya saya lupa, gitu. Tapi pasti ada ya kan itu, pasti ada ya kan itu. Itu manusia harus yakin bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan Dia Ta'ala melakukan untuk manusia ini pengaturan yang bagus. Itu menunjukkan Allah melakukan pengaturan yang bagus untuk manusia, jamaah. Jika itu enggak dilakukan sebaik-baik pengaturan, mana bisa jadi segumpal darah menjadi janin. Itu tentu melalui sebaik-baik pengaturan itu, melalui pengaturan yang bagus, melalui pengaturan yang istimewa. Bagaimana menjadikan segumpal darah menjadi janin, menjadi bayi yang bisa hidup di dalam rahim ibunya. Tidak ada jalan makanan untuknya kecuali apa yang diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia mendapatkan makanannya. Itu biar manusia mengerti itu melalui sebaik-baik pengaturan, sebagus-bagus ketertiban. Allah melakukan itu semua. Nah gitu. Wong kita saja suruh anaknya umur 3 tahun demam panas, bingung. Ya, bingung itu diapakan ini? Oh panas dia, pernah sekali 39 derajat. Itu padahal sudah umur 3 tahun. Ini masih segumpal darah loh. Bisa lanjut, ya kan? Bisa lanjut jemaah. Itu Allah membuktikan kepada kita, maka yakinlah bersama aturan Allah. Yakinlah bersama aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia harus mengakui itu. Jangan sampai seperti orang yang kafir. Orang yang kafir sampai mati masih kafir, sampai mati masih mengingkari kesalahan, sampai mati masih mengingkari kesalahan, sama. Jadi kita harus sabar. Sebagaimana yang Allah firmankan di sini ayat 28. Allah katakan sampai mati mereka masih ingkar, jemaah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Orang-orang kafir tadi yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Dolim, mendolimi diri mereka karena mensekutukan Allah. Jadi orang kalau mensekutukan Allah namanya mendolimi diri sendiri. Mengapa? Karena mengadakan tujuan hidup yang salah. Akhirnya jalannya juga salah, padahal pengorbanannya berat. Tetap dia lalui, tetap dia tempuh sampai kematian datang menjemputnya. Itu namanya orang yang mendolimi dirinya sendiri. Di mereka yang tujuannya salah dan jalannya sulit tetap ditempuh. Apa tujuannya? Dia menduakan Tuhan, padahal tidak mengisahkan Allah, nggak mengimani Allah yang menciptakan alam semesta ini. Memang nggak mengakui diciptakannya alam semesta. Nah begitu.
Itu sampai mati jamaah, ketika diwafatkan oleh malaikat, apa jamaah? Memang mereka untuk matinya menyerah, untuk dimatikannya mereka menyerah, dimatikannya mereka gak bisa melawan. Fa'al qawus salama, maka mereka menyerah, matinya menyerah, memang gak bisa mempertahankan kehidupannya di dunia. Tapi ternyata bersama penyerahan kematian dirinya yang harus mati, masih tidak muhasabah, masih nggak mengakui kesalahan, masih mengatakan makunna na'malu min su. Coba, masih mengatakan kami dahulu sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun, katanya. Padahal mengadakan sekutu bagi Dia Ta'ala adalah kejahatan yang besar. Mengkufuri bukti-bukti penciptaan bumi dan langit, kejahatan yang besar. Itu membuang alamat, ya kan? Membuang alamat, kan namanya kejahatan yang besar. Apa yang dibuang alamat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia buang kok. Itu kan namanya kedoliman yang sangat besar. Bagaimana membuang alamat, dan yang bukan sembarang alamat keesaan Allah. Dikatakan bumi ada dengan sendirinya. Itu namanya kedoliman yang besar, membuang alamat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan. Apakah diterima sama perkataannya? Tidak. Kata malaikat, bala, sekali-kali tidak seperti itu. Ada kejahatan kamu. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah sesungguhnya maha mengetahui apapun yang dulu kamu kerjakan. Apapun yang dulu kamu kerjakan, Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi keingkaranmu hari ini mengatakan kami dulu nggak berbuat kejahatan sama sekali, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Kalah dengan bukti, ya kan? Buktinya apa? Allah Maha tahu kok apa yang kamu kerjakan dahulu, berupa menghapus alamat kebesaran Allah, hingga akhirnya mengadakan sekutu baginya, menciptakan permusuhan kok, memusuhi Nabi dan Rasul. Itu kan kejahatan yang besar, ya. Maka jamaah dikatakan kepada mereka, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi samaswal mutakabbirin. Maka silahkan kalian, apa jemaah? Silahkan kalian masuk pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat kembali orang-orang yang menyombongkan diri itu, orang-orang yang menyombongkan diri jamaah. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang mereka membutuhkan tapi nggak merasa butuh, malah mengingkari sang penciptanya padahal selalu membutuhkannya. Ini orang yang menyombongkan diri. Kaum muslimin jam berbahagia rahimani wa rahimakum. Mungkin jamaah ini yang kita bahas ya pada pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Jadi jamaah, kita tidak heran kalau ada orang yang sampai mati tetap kafir, dan kita juga harus sabar, jangan tertipu oleh mereka. Kalaupun kedolimannya di dunia nggak mendapatkan pengadilan, bahkan sampai mati loh, mereka merasa apa tadi? Kami tidak mengerjakan suatu
kejahatan pun jamaah. Padahal itu sudah dimati oleh, kan nggak bisa mengelak mati. Nah, tapi ya nggak diterima persaksiannya, ya tetap diancam, silahkan masuk pintu jahanam. Kita harus sabar dengan iman kita harus iman dengan memperhatikan alamat-alamat, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segera mendekatkan diri kepadanya. Dan alhamdulillah setiap tahun diberi bulan Ramadan musim untuk mudah mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa untuk menghapus dosa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bahkan ada satu malam nanti khairun min alfi syahr. Juga jamaah, makanya siang kita, puasa kita hendaknya puasa yang bermutu. Puasa yang bermutu jamaah. Puasa yang bermutu itu puasa yang levelnya bertingkat-tingkat. Yang pertama, puasa meninggalkan makan dan minum. Puasa meninggalkan makan dan minum dan apa yang membatalkannya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa kita harus puasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari bahwasanya baiknya suatu umat itu dengan melawan hawa nafsu. Ya, dengan melawan hawa nafsu. Dan yakinlah kita dengan tidak makan, tidak minum di puasa Ramadan tetap bisa beraktivitas. Yakinlah, ya kan? Yakinlah. Jangan lihat lemahnya kita, tengok kebijaksanaan Allah yang menciptakan dan mensyariatkan puasa. Meskipun bagi orang tertentu usia lanjut yang nggak mampu diberi rukhsah membayar fidyah, ya. Yang kedua, di puasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keharaman yang khusus, keharaman yang mudah namun sering, itu hendaknya dijadikan perhatian penuh apa jamaah, yaitu selamatnya hati dan lisan. Ya, dari perkara yang haram, selamatnya hati dan lisan dari perkara yang haram. Lisan kita harus puasa dari dusta. Gitu jamaah. Di lisan kita harus puasa dari dusta. Lisan kita puasa dari ghibah, mencibir orang lain, dari menyebutkan satu sebutan yang jika yang disebut itu mendengar dia tidak suka. Itu kita harus puasa dari itu jamaah. Dalam kita puasa, jadi jangan menahan lapar dan minum, juga puasa dari ghibah, dari namimah. Yang masuk lagi puasa hati kita. Hati kita puasa dari iri. Hati kita puasa dari hasad. Hati kita puasa dari iri, hati kita puasa dari hasad. Ini bisa bagi orang yang mukmin, bagi orang yang ridho dengan Tuhannya Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia ta'ala maha bijaksana, dia ta'ala maha adil, dia ta'ala gak mendolimi dirinya. Walaupun dirinya ini ternyata dijadikan miskin misalnya, dia gak punya su'udon kepada Allah. Maka dengan orang-orang yang punya kelebihan, dia tidak iri dan hasad. Kepada mereka yang punya kelebihan, dia hanya mendoakan semoga Allah memberikan berkah, semoga kelebihannya, kekayaannya, jabatannya tidak menjadikannya melampaui batas. Jadi mendatangkan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk negara dan bangsanya. Didoakan barokah, tidak iri dan dengki. Ini orang yang iman, orang yang beriman ridho kepada Allah, akan bisa puasanya sampai hati membuang iri dan hasad.
Ini nanti puasa yang akan memberikan syafaat di yaumul kiamah. Ya, kamu sedemikian jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakum. Demikian ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.